Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Rahayu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Baik sekali, luar biasa, selalu profesional. Baiklah Bapak dan Ibu, kali ini kita kembali bertemu. Kita akan berdiskusi terkait dengan materi kita, memahami anak berkebutuhan khusus dan cara belajarnya, dengan submateri konsep dasar dan filosofi pendidikan. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, sebelum kita lanjut pada inti materi kita, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, nama saya Niputu Suri Darmayanti. Saya kelahiran Amblapura 13 Agustus 1981. Saya asli dari Amblapura, Bali. Baiklah, lanjut. Nah, adapun tujuan kita berdiskusi hari ini adalah agar Bapak Ibu nantinya mampu memahami tentang konsep dasar dan filosofi pendidikan inklusif. Baik. Nah, kira-kira ada yang tahu filosofi negara kita apa ya? Betul sekali Bapak. Jadi filosofi negara kita yaitu Bhinneka Tunggal Ika dan pendidikan inklusif itu sangat erat hubungannya. Yakni mengajak kita untuk meyakini bahwa di dalam diri manusia bersemayam potensi kemanusiaan yang apabila dikembangkan dengan baik dan benar akan berkembang tidak terbatas. Nah, begitu juga diyakini bahwa di dalam diri setiap anak yang memiliki keterbatasan disabilitas, mereka pun memiliki potensi yang sama seperti anak pada umumnya. Nah, berdasarkan penjelasan di atas, dijelas bahwa keterbatasan atau disabilitas tidak dapat dijadikan alasan untuk menjadikan pendidikan itu bersifat eksklusif. Kenapa harus inklusif? Jadi ini dijelaskan latar belakangnya ya, latar belakang dan pengertian dari setting inklusif. Setting inklusif adalah sebuah kelas di lembaga PAUD di mana anak dapat belajar bersama-sama. Anak dapat mendapatkan pembelajaran yang sama dengan anak-anak yang lainnya. Artinya anak disabilitas pun dapat belajar bersama dengan anak-anak yang normal pada umumnya. Kemudian, setting inklusif adalah sebuah tempat di mana anak kita tidak harus merubah dirinya dengan semua kelebihan dan kekurangannya, sehingga mereka dapat diterima di lembaga pendidikan tersebut. Dan yang ketiga adalah setting inklusif di lembaga PAUD juga berarti sebuah kelas di mana pendidik meyakini benar bahwa pendidikan adalah hak dasar untuk semua anak. Baiklah Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu, menurut pemahaman Bapak dan Ibu terkait dengan pengertian inklusif tadi, pentingkah untuk pendidikan inklusif itu diselenggarakan atau dikembangkan? Iya, benar sekali Bapak dan Ibu, penting sekali untuk kita kembangkan dan selenggarakan. Oke Bapak dan Ibu, mari kita melihat sekarang alasan kenapa kita membutuhkan pendidikan inklusif. Kenapa perlu inklusif? Kenapa penting untuk mengembangkan dan menyelenggarakan pendidikan inklusif? Nah, ini ada beberapa alasannya. Yang pertama adalah semua anak memiliki hak yang sama untuk belajar bersama teman sebayanya tanpa harus membeda-bedakan dan merendahkan kemampuannya secara fisik maupun mental dan kelemahan atau kesulitannya dalam belajar. Jadi tidak ada diskriminasi di sini. Dan yang kedua, tidak ada alasan yang dilegitimasi untuk memisahkan anak-anak dalam proses pendidikannya. Jadi tidak ada alasan secara hukum ya untuk membeda-bedakan ada anak yang memiliki keterbatasan ataupun ada anak yang normal. Di sini tidak ada alasan seperti itu. Kemudian yang ketiga alasannya adalah anak-anak adalah bagian dari kebersamaan. Mereka memiliki hak yang sama untuk belajar bersama. Jadi ini adalah hak dasar dari semua anak yang ada di Indonesia, yaitu belajar, memiliki pendidikan. Alasan yang ketiga adalah anak-anak adalah bagian dari kebersamaan. Mereka memiliki hak yang sama untuk belajar bersama-sama. Yang keempat, ada sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa anak-anak dapat melakukan hal-hal yang lebih baik dalam hal akademik dan keterampilan sosial jika berada dalam setting kelas yang terintegrasi.
Jadi penelitian ini menunjukkan bahwa anak-anak mengalami perkembangan yang sangat luar biasa baik apabila mereka belajar dalam kelas yang terintegrasi ini. Kemudian alasan berikutnya adalah tidak ada seorang pun yang tidak memiliki keterbatasan, baik secara fisik, mental, dan setiap orang akan hidup secara bersama dan saling tergantung satu sama lainnya. Ini kaitannya dengan manusia sebagai makhluk sosial ya, bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Pada umumnya manusia pasti memiliki kekurangan, dan oleh sebab itu mereka membutuhkan satu dengan yang lainnya, bergantung satu dengan yang lainnya. Kemudian alasan berikutnya adalah pendidikan inklusif bukan hanya berlaku bagi anak-anak dengan keterbatasan fisik dan mental, namun juga bagi anak-anak yang memiliki kelebihan potensi secara intelektual. Ya, jadi anak-anak yang memiliki keberbagian istimewa. Jadi anak-anak seperti itu pun membutuhkan pendidikan inklusif. Nah, yang terakhir adalah pendidikan inklusif ternyata bukan hanya berlaku bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan atau disabilitas, namun juga berlaku bagi anak-anak yang memiliki kelebihan potensi secara intelektual yang dibawa oleh mereka sejak lahir, atau yang sering disebut dengan keberbakatan atau cerdas istimewa, serta bagi anak-anak yang memiliki keterbatasan kesempatan belajar karena faktor ekonomi keluarganya, dan faktor aksesibilitas dan geografi lingkungan, faktor budaya, termasuk juga faktor kesehatan serta nutrisi. Mungkin ada sangkut pautnya dengan anak-anak yang kekurangan nutrisi atau anak-anak yang mengalami stunting. Jadi anak-anak ini juga membutuhkan pendidikan yang bersifat inklusif. Jadi itulah Bapak dan Ibu sekalian, alasan-alasan kenapa pendidikan inklusif itu penting untuk dikembangkan dan diselenggarakan. Baik, mari kita simpulkan diskusi kita hari ini. Kita lihat kesimpulannya. Yang terakhir, ya. Oke. Jadi kesimpulannya adalah bahwa pendidikan inklusif merupakan pendidikan yang sesuai dengan landasan negara kita, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Landasan atau filosofi ini menuntut kita untuk dapat mengemban tugas sebagai wakil Tuhan dalam bidang pendidikan dengan keberagaman peserta didiknya. Baiklah Bapak dan Ibu, sekian dari saya untuk pemaparan materi pada hari ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih atas partisipasi, kerjasamanya, dan antusias Bapak dan Ibu sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan. Om Santi, Santi, Santi Om.